Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dr. Oktio Franky Biantoro, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Tak lupa teman-teman penonton, pemirsa semuanya yang saya hormati juga. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Aziz dari PAIA dengan NIM 120102211. Oke, di sini kita akan membahas tentang perkembangan agama anak usia dini. Sebelum memasuki materi, apa sih anak usia dini itu? Jika kita pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebut anak usia dini, yaitu dari 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut para ahli itu ada perbedaan. Menurut para ahli itu dari 0 sampai 8 tahun. Anak usia dini itu merupakan anak yang sedang dalam proses perkembangan, berupa perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan emosional, dan bahasa tentunya. Nah, mereka itu memiliki karakteristik masing-masing. Mereka bisa bersifat progresif, sistematis, dan berkesinambungan. Oke? Nah, ini kan membahas tentang perkembangan agama. Apa sih, penting nggak sih nilai agama itu bagi anak usia dini? Jadi jawabannya itu, nilai agama itu penting sekali bagi anak usia dini. Nah, ini suatu hal yang utama sebagai fondasi anak tersebut. Jika anak tersebut memiliki moral yang bagus, memiliki agama, pasti dia akan berperilaku baik, serta memiliki tujuan yang jelas. Alasan penting sekali mengajarkan anak tentang agama, nilai agama, yaitu yang pertama, memperkenalkan anak kepada Tuhan. Nah, mereka wajib yang menciptakan mereka, lalu siapa nama Tuhan mereka. Nah, tentunya orang tua perlu membimbing anak tersebut dengan memberi penjelasan yang sederhana, sehingga anak tersebut bisa memahami penjelasan dari orang tuanya. Selanjutnya, mengajarkan anak cara beribadah. Menetapkan anak cara beribadah ini tentu menjadi bekal di usia selanjutnya, tentunya usia dewasa, ataupun mereka pasti melakukan seperti sholat. Nah, ini dari kecil itu harus sudah diberi pengajaran seperti itu, agar nggak kaget gitu loh. Nah, yang nomor 3, membentengi sikap anak dari hal yang buruk. Nah, tadi kan sudah diberi pelajaran agama, pelajaran tauhid, nilai moral, dan cara beribadah. Pasti mereka sudah tahu apa yang dilarang oleh Tuhan dan apa yang wajib mereka lakukan. Seperti itu pentingnya nilai agama untuk anak usia dini. Setelah itu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pokok-pokok pendidikan Islam yang harus diberikan anak usia dini. Di sini ada 3. Yang pertama, pendidikan akidah. Yang kedua, pendidikan ibadah.
pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akidah mereka harus tahu siapa Tuhan mereka, siapa Rasul mereka, terus diajari istighfar, tasbih, hamdalah dan lain-lain. Itu semua diajarkan dari usia dini sehingga mulut mereka bisa seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah itu menyangkut seperti tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara bersuci, berpuasa tentunya. Nah, ini diajarkan anak secara perlahan-lahan. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak itu diajarkan sopan santun, berbicara dengan baik, menghormati orang tua, cara salim yang benar, menghormati bapak ibu, menghormati guru. Nah, ini diajarkan anak sejak dini. Nah, jadi besok pas dewasa nanti mereka tidak menjadi anak yang akhlak plus gitu. Kalau anak zaman sekarang gitu nyebutnya anak yang tidak berakhlak, akhlakless. Oke. Nah, dalam penyampaian tersebut pasti orang tua harus mempunyai metode. Nah, ini ada beberapa metode. Yang pertama itu metode bercerita. Itu pasti memiliki daya tarik tersendiri tentang bercerita. Orang tua perlu mengemasnya dalam bentuk yang serapi mungkin, sebaik mungkin, sehingga anak menjadi tertarik. Nah, menurut yang saya tahu itu anak laki-laki itu kalau di diceritain biasanya bisik-bisik itu anak kecil pasti yang anak laki-laki loh insya Allah tertarik. Itu yang saya kalau perempuan itu mungkin dengan cara pendekatan yang baik penuh dengan kasih sayang. Nah, itu sifat perempuan. Nah, metode yang kedua itu bisa dikombinasi dengan cara bermain. Cara bermain ya namanya juga anak kecil ya pasti yang di otak mereka itu cuma bermain dan lain belum mungkin beban hidup yang lain. Mereka bisa diajari dengan cara bertepuk-tepuk. Misalkan tepuk gimana ya? Saya lupa. Gini. Mungkin juga bermain juga. Anak kecil juga kan memilih perkembangan secara bahasa bisa diajari bahasa Inggris. Contohnya sambil tepuk-tepuk. One and one, I love in Allah. Two and two, I love Rasulullah. Three and three, I love everybody. One, two, and three, I love everybody. Yang ketiga itu harusnya Rasulullah. Terus yang itu I love everybody gitu. Itu yang saya dapat dulu waktu TK. Jadi harus senang gitulah pokoknya kalau sama anak kecil. Harus bisa menahan emosi, betapa ngeyelnya kadang gimana kita kewalahan, kita perlu bersabar. Nah, selanjutnya melakukan demonstrasi dan pembiasaan. Dalam melakukan pembiasaan, misalkan setiap pagi harus berdoa sebelum makan, harus berdoa makan, doa masuk masjid. Nah, itu perlu dibiasakan agar mereka juga terbiasa. Lalu untuk misalkan seperti mengajarkan anak untuk bersuci. Nah, diperlukan demonstrasi itu praktek gitu loh. Sehingga bisa meniru
yang diajarkan tentunya. Dalam hal ini orang tua itu harus sabar, pengertian, nama juga marah itu ya sebisa mungkin di apa ditahan lah. Namanya juga anak kecil kan belum paham tugas kita ya bersabar pokoknya. Oke, selanjutnya itu oke, terima kasih. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.